Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, Pak Peter untuk mengupas materi tentang laki-laki dan cemburu malam ini. Shalom. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Mantap. Pak. Kedengaran. Ya, saya baru kali ini berbicara di komunitas wanita. Seringnya semua ada, pria maupun wanita. Baik, saya mau berdoa lagi, boleh ya? Bisa Iya, ya? Pak. Boleh, Pak. Ya. Ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan waktu bagi kami semua untuk kami boleh mengerti secara tepat dan benar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kitab Bilangan pasal yang 5 ayat 11 sampai 31. Mari kuasai hati dan pikiran kami sehingga benar-benar kami mendapatkan impartasi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya bisa share screen? Share screen? Pak, Bisa? Pak, sudah jadi co-host. Oke, thank you. Apakah materi saya sudah terbaca, saudara-saudara? Terbaca, Pak. Sudah terbaca ya? Baik, saudara-saudara, saya sebelum memulai, eh, perkenalkan ini sesuai dengan apa namanya, kalau kayak gini masih kelihatan? Ya, perkenalkan nama saya Peter Wawor, saya berasal dari Manado. Apakah semua yang ada dari Manado atau dari semua suku yang ada di tempat ini? Saya Sunda, Pak. Ah, haleluya. Haleluya. Kalau Sunda itu berarti gerejanya, kalau dulu saya punya adik kelas di Satya Wacana, Fakultas Teologi itu GKP, Gereja Saya Kristen di Subang, Pasundan. Pak. Oh, di Subang. Iya, Oh, Pak. Subang. Saya pikir Sunda. Ya, Maaf. Sunda. Sunda, Subang. Oh, Sunda, Subang. Oke. Iya. Gereja di sana GKP biasanya yang Iya, Pak. saya punya adik kelas itu. Waktu saya sekolah di Salatiga, di Satya Wacana. Oke, saudara-saudara, ya, saya sudah beristri, berkeluarga. Anak saya satu. Dia kebetulan ada di Roma, Italia dan sudah menyelesaikan S2-nya di sana. Tetapi menurut berita dia bilang, Pak, aku nggak mau balik ke Indonesia. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi dia tidak akan kembali ke Indonesia. Dia hanya mengajak kalau bisa papa sama mama yang tinggal di sana. Waduh, saya bilang repot ini, repot ini. Ya, ya, saya seorang pendeta, tetapi saya tidak menggembalakan, saudara, supaya saudara harus tahu. Saya hanya menjadi dosen teologi. Dosen teologi. Dan home base saya ada di STT Berita Hidup. Saudara boleh cek di Google apakah ada STT itu dan apakah ada namanya Peter Wawor. Nama lengkap saya Peter Julius Richard Wawor. Dan saya dosen tetap di Berita Hidup. Oke, baik. Itu saja perkenalan saya. Dan kita akan memulai dengan share screen atau pembelajaran kita. Saya memberi judul, saudara-saudara, apa yang saya terima dari Ibu Yoli Kaban
Iya, betul ya, Ibu Yoli Kaban ya. Joli, Pak. Joli Kaban. Joli, Iya. Joli. Ya, Yeah. yes, ya. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Dan saya memberi judul itu kenajisan dan kecemaran tidak layak bagi Tuhan. Nah, kita mulai saja. Ya, mari saudara-saudara, pasang telingamu dan kita mau belajar bersama-sama. Kenajisan dan kecemaran sering oleh manusia diterjemahkan dengan perbuatan asusila atau seksual atau selingkuh, mencuri, membunuh, menipu, dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi itu sangat dangkal pengertiannya, sehingga manusia berpikir hanya perbuatan saja. Minta ampun sama Tuhan, pasti selesai. Bahkan sekarang permasalahan itu dijadikan, dosa itu dijadikan sesuatu yang namanya masalah secara psikologi. Sehingga dosa itu sebenarnya tidak bisa dianggap itu masalah. Karena kalau masalah gampang diselesaikan, tetapi dosa itu tidak gampang diselesaikan. Kecuali satu, kematian Yesus Kristus. Hanya itu. Oke. Nah, kenajisan dan kecemaran yang akan kita pelajari dalam bilangan pasal 5 ini bukan saja menyangkut perbuatan kita. Ya, saudara bisa baca itu. Melainkan kita sedang menjadi seorang pemberontaknya Allah. Kalau saudara pelajari itu kitab ini secara keseluruhan, saudara akan bisa mengerti itu. Tetapi kita fokus ke pasal 5 ayat 11 sampai 31. Oleh karena itu kita akan mendalami bagian ini untuk dapat mengerti mengapa Tuhan terlebih dahulu sudah menetapkan peraturan-peraturan itu. Ya. Nanti kita akan dalami hal itu. Malam hari ini sesuai dengan petunjuk dari Ibu Joli. Oke, Ibu Joli Kaban. Yang dipelajari malam hari ini, saya seolah-olah saya mengajar fakultas teologi. Tapi saya senang. Saya senang kalau orang ibu-ibu sekarang mengarah kepada mengerti Alkitab secara tepat dan benar. Karena apa, saudara-saudara? Ada banyak pengkhotbah itu, kalau khotbah itu kadang-kadang saya pengajar teologi ini kadang-kadang halus-lus dada gitu kan. Ya, saya nggak mengerti. Mereka itu khotbahnya apa? Seolah-olah mereka mengerti atau seolah-olah mereka itu pengarang kitab itu. Sehingga khotbahnya itu sesuka hati mereka. Padahal mereka tidak mau pernah belajar yang benar. Apa maksud penulis? Nah, saya senang di sini karena ada komunitas ini sehingga saudara-saudara bisa belajar. Nah, maka malam hari ini kita akan belajar tentang bilangan pasal 5 secara keseluruhan. Supaya saudara dapat gambaran itu. Ya, karena di pasal 5 ayat 11-31 tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita melihat secara keseluruhan pasal itu. Ya, karena saya belajar teologi, jadi saya harus mengajarkan saudara Alkitab secara tepat dan benar. Oke, kita mulai. Kitab ini disebut bilangan karena itu berkaitan dengan jumlah orang Israel. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kitab bilangan ini disebut bilangan, Numbers, itu karena itu berkaitan dengan Allah memerintahkan Musa untuk menghitung umat Israel pada saat itu. Kenapa? Bangsa Israel itu dihitung, dia akan menjadi satu bangsa yang besar yang Tuhan persiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi Allah mempersiapkan bangsa ini. Ya, kalau kitab Keluaran, saudara-saudara bisa melihat bagaimana peristiwa Allah membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk itu ada satu kitab yang namanya Bilangan
Allah mempersiapkan orang-orang Israel untuk masuk nanti di dalam tanah Kanaan. Lalu ada setelah kitab bilangan, ulangan. Semua peraturan-peraturan Allah itu diulang di kitab itu. Indah ya, belajar Alkitab ya. Supaya saudara mengerti gitu. Kenapa kok disebut bilangan, kenapa disebut ulangan? Karena Allah mengulang di situ semua. Saudara bisa lihat. Dan disebut juga saudara-saudara, ini sesuai dengan penggenapan janji Allah yang luar biasa kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Nah, ini saya mendapatkan satu referensi ini, makanya saya ambil. Supaya saudara juga bisa mengerti latar belakang kitab ini. Ya, kalau saudara bisa mengerti latar belakang ini, saudara bisa menerjemahkan apa maksud penulis di dalam pasal 5 ayat 11 sampai 31. Lalu, kitab ini juga berkaitan dengan 2 kali perhitungan laskar Israel. Saudara bisa lihat di pasal 1 dan saudara bisa lihat di pasal 26. Itu diulang lagi. Allah memerintahkan itu. Mempersiapkan itu. Kenapa? Generasi pertama Allah suruh hitung. Lalu sebelum masuk lagi ada generasi kedua Allah suruh menghitung lagi. Yang pertama di Gunung Sinai, pasal 1. Yang kedua itu di dataran Moab. Ya, saudara nanti pelajari itu nanti kalau saudara mau ikut, karena saya punya satu komunitas juga di mana saya mengajarkan secara free of charge. Orang Indonesia kan paling senang kalau belajar yang gratis-gratis itu ya. Karena saya berpikir apa? Saya mendapatkannya cuma-cuma, oleh karena itu saya akan membagikannya dengan cuma-cuma apa yang Tuhan percayakan buat saya. Nah, yang pertama di pasal 1 di Gunung Sinai, yang kedua itu di dataran Moab. Ini saudara secara singkat. Nah, di pasal 5 ini berisi peraturan-peraturan. Supaya saudara bisa mengerti. Kenapa terjadi itu pasal 5 ayat 11 sampai 31. Saudara harus mengerti itu dalam kapasitas atau dalam konteksnya. Ada peraturan-peraturan itu yang disebut di sana. Ada hukum-hukum Allah dan ketetapan-ketetapan Allah yang Allah buat. Sehingga orang Israel itu sebelum masuk dalam tanah Kanaan mereka hidup dengan benar di hadapan Allah. Tapi pada kenyataannya tidak. Nanti kalau saudara pelajari sampai di mana itu? Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil ya, begitulah kelakuannya Israel. Sehingga kita bisa melihat saudara-saudara, penulis ingin menggambarkan kepada pembacanya, termasuk sampai hari ini kepada kita. Nah, itu saudara-saudara, kalau saudara mau mengerti kitab ini, kalau saudara tidak bisa mengetahui secara tepat dan benar latar belakang kitab ini, saudara akan menjadi seorang plagiator yang kurang ajar. Iya toh? Karena saudara tidak mengarang atau tidak menulis kitab itu. Tapi seolah kalau saudara menjelaskan, saudara menerangkan itu seolah-olah bukan saudara ya. Ada berapa orang yang berkhotbah menyampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan penulis. Nah, penulis ingin menggambarkan kepada pembacanya sampai kita saat ini bahwa Allah menyatakan peraturan-peraturannya. Karena Allah tidak kompromi dengan apa yang disebut kenajisan dan kecemaran. Bantu doa buat saya, saudara-saudara. Saya akan meneliti, rupanya dosa terbesar manusia. Ya, tidak ada dosa besar atau dosa kecil ya. Tetapi rupanya kalau dosa membunuh apa segala macam itu terlalu kecil. Yesus harus hadir di dunia ini. Harus terlalu kecil. Tetapi sebenarnya dosa yang terbesar itu adalah manusia memberontak kepada Allah. Kenapa manusia bisa memberontak kalau kita kembali kepada kitab Kejadian? Iblis mencoba untuk mempengaruhi Hawa untuk merubah konsep kebenaran-kebenaran Allah yang Tuhan sudah sampaikan kepada Adam, yang juga disampaikan kepada Hawa. Tapi iblis ingin merubah itu. Sekali-kali kamu makan buah ini nggak akan mati.
Tapi Allah bilang, jangan kamu raba buah itu. Atau memakannya, kamu akan mati. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kenajisan dan kecemaran pemberontakan kita kepada Tuhan, inilah yang menyebabkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Bukan untuk kesembuhan saudara. Itu terlalu dangkal pengertian itu. Bukan untuk saudara diberkati, itu terlalu dangkal. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya tidak mati kekal. Wah, ini saudara harus mengerti ini. Tidak mati kekal. Sehingga kalau Yesus cuma datang untuk memberkati manusia itu kecil. Semua orang bisa. Ya. Tetapi dia datang ke dunia ini. Allah menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya manusia tidak mati kekal. Karena dia diciptakan kekal sama Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Oke. Lalu saudara, isi kitab ini hampir terbagi dengan seimbang antara sejarah dan hukum-hukum, keduanya bercampur di dalamnya. Saudara bisa pelajari itu secara manual melalui Google dan sebagainya. Ini saya memberikan hanya teori supaya merangsang saudara untuk mencari tahu. Oke, so untuk mengerti memahami bilangan pasal 5 ayat 11:31, maka kita tidak boleh mengabaikan latar belakang dari kitab bilangan ini. Atau dengan kata lain, kita tidak dapat mengabaikan pasal-pasal sebelumnya dan pasal-pasal sesudahnya untuk mengerti bilangan pasal 5 ayat 11:31. Agar kita dapat mengerti secara tepat dan benar maksud daripada penulis. Untuk mengerti bilangan pasal 5, kita harus membaca dari pasal 1, saudara. Saudara nggak bisa langsung mengerti, oh ini maksudnya ini. Oh itu, Anda berarti menempatkan diri Anda, menempatkan diri saudara-saudara, bahwa saudara-saudara adalah penulisnya. Enggak. Saudara dan saya bukan penulis kitab ini. Jadi jangan coba-coba menempatkan diri sebagai penulis dan akhirnya mencoba untuk, oh ini yang saya mengerti ini. Nggak bisa. Itu kesalahan besar. Saya membuka wawasan saudara supaya nanti kalau saudara baca Alkitab, saudara harus ada pembimbingnya. Itu buat saya seperti itu, supaya mengerti dengan benar. Jangan sampai saudara, karena setiap penulis membicarakan sesuatu itu berbeda. Penulis di dalam kitab bilangan yang di notabene paling besar, yang menulis adalah Musa, itu bisa dipakai oleh Tuhan Yesus dalam konteksnya di sini untuk menjelaskan alur daripada apa yang Tuhan mau. Hati-hati untuk hal itu. Nah, sehingga saudara-saudara kita bisa mengerti dari pasal 1 itu apa sebenarnya. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan mempersiapkan hukum-hukumnya atau Tuhan mempersiapkan bangsa ini keluar untuk masuk di dalam satu daerah yang namanya Tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk itu, karena di situ juga ada satu bangsa di sana, Tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan bangsanya. Tuhan mempersiapkan umatnya. Nah, supaya tidak kacau umat ini, Tuhan di pasal 1 itu mempersiapkan yang namanya dia memilih pemimpin sesuai dengan suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. 12 suku. Lalu yang ke pasal kedua, saudara-saudara, itu juga diatur, saudara, supaya suku-sukunya itu menempatkan atau bertempat tinggal atau menempati daerah di sekitar kemah, tapi diatur. Coba lihat saudara, Allah luar biasa mengatur manusia. Sebenarnya manusia ini tidak ngerti apa-apa, tapi kadang-kadang terlalu sombong, terlalu angkuh dan congkaknya manusia ini. Sehingga mencoba untuk kadang-kadang kita mengatur Tuhan. Padahal kita nggak mengerti apa-apa.
Allah yang mengatur. Bahkan saudara-saudara, Allah mempersiapkan itu di pasal 3 ayat 5, Bani Lewi dan sebagainya. Karena apa? Anaknya Harun tidak bisa melakukan hal itu dengan benar. Sehingga Allah, kalau saudara nanti baca di kitab Imamat itu, waduh, itu dia melakukan api asing. Apa itu artinya api asing? Karena apa? Dia mengambil bagian yang bukan bagian yang sudah ditentukan Allah. Biar saudara lebih tertarik baca Alkitab. Sehingga Allah menghanguskan itu anaknya Harun. Nah, dalam peperangan Kudus, nah ini nanti waktu mereka masuk di dalam tanah Kanaan, mau tidak mau pasti orang-orang Kanaan tidak akan suka ada bangsa yang lain selain bangsa Kanaan. Dalam peperangan Kudus, umat harus menjaga dirinya dari kenajisan yang membuat mereka tidak bisa menjalankan fungsi mereka. Sehingga di ayat 1 dan 4 dari pasal 5 menegaskan bahwa setiap umat yang najis harus menjauhkan diri, ya, dari komunitas mereka, agar kenajisan mereka tidak mengkontaminasikan perkemahan mereka yang kudus, karena Allah hadir di tengah-tengahnya. Allah memang kasih, saudara, tapi dia tidak kompromi untuk hal itu. Saya akan mau ngomong keras sama saudara. Kadang-kadang orang berpikir begini, oh karena kan kita ini ada di zaman kasih karunia, yes. Kasih karunia, iya. Tapi Allah kita adalah Allah yang disiplin, Allah yang adil. Dia mengasihi kita, tapi dia juga adil. Yang saudara harus ketahui itu. Lalu yang kedua di ayat 5-10, saudara. Masalah-masalah kesalahan dalam relasi dengan sesama juga harus diperhatikan. Ini luar biasanya Allah mengatur ini semua. Kalau ada orang yang berselisih, mereka harus melakukan yang namanya yang ngaku lah kalau salah gitu kan. Jangan ngotot gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya, ngotot aja kerjanya. Ya, ngotot saja kerjanya. Saya tidak mengerti di tempat ini. Ada banyak orang suka ngotot nggak gitu kan. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tapi saudara-saudara, ya saya mungkin sudah bilang, Pak Pendeta kan kami nggak kenal. Boleh datang ke rumah saya, hidup 1 minggu dengan saya. Sama istri saya di rumah. Karena di sini ada tamu. Saya bawa anak-anak rohani saya pasti nginep di rumah. Supaya mereka tahu siapa sih pendeta ini. Itu dibutuhkan saudara dari Allah maunya. Ini nanti bangsaku akan masuk di dalam satu bangsa di mana bangsa ini tidak suka dengan bangsa Israel. Dia mempersiapkan itu. Tidak ada masalah-masalah lagi di dalam relasi yang terjadi. Tapi sekarang kita bisa melihat, saudara, sesama pengerja aja berantem. Coba, saya sudah keliling gereja 40 tahun saya melayani, saudara. Memang saya tidak jadi gembala, tetapi saya banyak anak rohani. Bagi saya begini, bukan saya mengecilkan arti gembala, no. Bagi saya, seorang bapak rohani itu sudah pasti jadi gembala. Tetapi seorang gembala belum tentu jadi bapak rohani. Karena apa? Mereka bisa tegur saya. Kalau saudara-saudara berani tegur gembala saudara, mikir saudara nanti. Yaitu apalagi pendeta dengan gelarnya panjang. Aduh bahaya ini. Bisa terkutuk saya kan. Tapi itu diperlukan, Tuhan bilang. Ini saya menyatakan setiap perbuatan yang menyalahi bahkan merugikan sesama harus dibereskan. Baik secara ritual, itu dijelaskan di ayat itu tadi sudah 5-10. Maupun pembayaran ganti rugi pada saat itu. Coba kalau kita ada di dalam perjanjian lama itu, kering kita, miskin kita. Memang akhirnya kita ada dapat anugerah itu.
Tetapi Paulus mengingatkan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya jangan lagi dong bermasalah satu dengan yang lain. Saya selalu berkhotbah di tempat manapun saya diundang. Di gereja itu tidak pernah ada orang baik. Setuju? Di komunitas ini pun saya mau berkata tidak ada orang baik. Setuju? Biar marah semua ibu-ibu di sini. Ya toh? Oleh karena itu kita yang harus jadi orang baik di komunitas ini. Karena tidak ada orang baik di situ. Kita yang harus jadi orang baik. Kita nggak bisa minta orang lain baik. Nggak bisa. Kita yang harus baik. Haleluya. Hah? Oleh karena itu, saudara, tadi kan saya sudah lihat beberapa orang, wih, agak marah ini. Tidak ada orang baik di sini. Iya, saya percaya nggak ada orang baik. Pasti masih suka. Udahlah. Tetapi kita yang harus jadi orang baik. Itu yang Tuhan mau di ayat 5-10 dalam bilangan ini. Sehingga waktu mereka masuk di dalam tanah Kanaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah, pasukan umat Tuhan ini tidak berantem satu dengan yang lain. Tapi sekarang kan kekristenan berantem ya satu dengan yang lain ya. Betul nggak ibu-ibu? Pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta bilang pendeta yang itu setan. Pendeta itu tidak masuk surga. Pertanyaan buat kita semua ini. Yang menentukan kita masuk surga itu kita atau siapapun. Men. Saya kadang-kadang miris melihat itu. Tetapi mari kita jadi orang baik. Amin. Mari kita jadi orang baik. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah orang baik. Mau difitnah kek, mau tidak dianggap, sudahlah. Nggak usah jilat-jilat siapapun. Orang menjilat siapapun itu rasanya asin. Dimanapun Anda kalau menjadi penjilat, itu rasanya cuma satu, asin. Nggak usah. Maju saja terus. Yang penting kita dengan Tuhan beres, tidak usah takut dengan itu. Sekali lagi saya katakan 40 tahun saya melayani. Saya tidak punya gaji. Saya tidak digaji. Ya, tetapi saya sampai hari ini hidup. Sampai hari ini hidup. Dan anak saya bisa sekolah di luar negeri. Anak saya itu sekolah bukan saya yang bayar, Bu. Bu Joli, anak saya bukan saya yang bayar. Tuhan. Kenapa anak saya seorang manajer di Jakarta? Di perusahaan asing. Tapi dia berkeinginan dari SMA, dari kecil, Pak, aku mau kuliah di luar negeri. Dan itu terwujud, saudara. Terwujud. Karena apa? Kami orang tuanya mau jadi orang baik buat anak saya dulu. Kadang-kadang kan orang tua nggak bisa jadi orang baik buat anak-anaknya. Setuju? Ini udah. Oh, Kita yang harus memulai jadi orang baik buat anak-anak kita. Ya, saya baik dengan istri saya sayang saya. Itulah yang membuat anak saya diberkati Tuhan. Ya, oke. Nah, di ayat 11-30 saya menulisnya demikian, saudara-saudara. Sedikit lebih sulit memahami relevansi hukum berkaitan kecemburuan seorang suami kepada istri. Ini saya sudah mulai masuk nih ya. Saya sudah mulai masuk nih. Ya, sudah mulai masuk. Iya memang brengsek tuh laki-laki yang kayak gitu, Pak. Oh, jangan dulu. Ini Tuhan lagi mengatur hukumnya ini, saudara. Ya, kita harus melihat konteksnya ini dalam konteks Allah membuat hukum itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik pada waktu Israel masuk. Nah, kita harus ingat, saudara, di bayang-bayang budaya patriark. Ya, pada saat itu saudara harus mengerti itu budayanya seperti itu. Suami lebih dominan daripada istri. Oleh karena itu, saudara, hukum di sini justru mengatur agar suami tidak bertindak sembarangan dan dan menuduh
sampai dengan menghakimi si istri. Oh, ini kan Tuhan luar biasa, membela. Karena apa? Kita ini sama diciptakan oleh Allah. Sejajar, setara. Tidak ada yang lebih. Tapi pada saat itu, zaman patriark budaya itu, suami dominan. Ya ditakutkan itu kan. Istri tidak selingkuh, dia yang selingkuh, dia sikat untuk istrinya jadi selingkuh. Betul ya, Bu Joli ya? Kayaknya kan istri-istri kan merasa, gua nggak bikin apa-apa kok, gua dihadapkan kepada imam nih. Nah inilah yang Tuhan masukkan dalam hukum-hukumnya supaya tidak terjadi kekacauan di dalam itu. Suami tidak menuduh bahkan menghakimi seenak udelnya. Tapi istri diberi kesempatan untuk membuktikan diri tidak bersalah. Jadi kalau istri tidak bersalah, nggak usah takut-takut. Itu zaman dulu, Bu, bukan sekarang. Tapi kalau sekarang kan minta maaf, Bu. Ya, ibu-ibu di tempat ini. Di Jakarta itu, di daerah Jakarta Barat itu perceraian itu besar sekarang dari kekristenan. Dan sekian persen, saya lupa itu berapa persen kesalah atau istrinya yang minta cerai atau suaminya yang minta cerai itu saya lupa persentasinya. Nanti sekali waktu kalau saudara ke Jakarta, telepon saya dan kita ke pengadilan Jakarta Barat supaya kita dapat datanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Allah dengan jelas mengatur kehidupan manusia. Nah, saudara harus mengerti ini. Kitab pasal bilangan pasal 5 ini, kitab bilangan. Allah itu jelas mengatur kehidupan manusia dengan hukum-hukumnya. Dan bagaimana menyelesaikan jika ada orang yang bermasalah seperti ayat 11 sampai 31. Apa yang Allah lakukan, saudara-saudara? Apa yang Allah buat? Kalau ada terjadi itu, laki-laki itu tidak bisa menghakimi dengan seenak udelnya, tapi itu harus diperhadapkan kepada imam. Sehingga jika terjadi seperti ayat 14, maka imam akan menghadapkan wanita tersebut kepada Tuhan. Jadi imam ini adalah merupakan alatnya Tuhan. Mediasi yang dipakai ini adalah alatnya Tuhan pada saat itu. Nah, saudara, supaya bisa mengerti ini, saudara. Karena Allah tidak ingin laki-laki itu main hakim sendiri di situ. Rupanya pada zaman itu diketahui memang laki-laki itu suka menghakimi sendiri. Dari mana Bapak tahu? Ya, baca, Bu. Baca buku lah. Jadi saudara-saudara harus bisa menggali itu semua ya. Supaya saudara mengerti dan menikmati firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan itu, bahkan menyenangi firman itu indah. Tapi banyak orang yang tidak suka, tidak menyenangi firman Tuhan. Cuman kalau sakit butuh Tuhan, baru baca Alkitab. Katanya, ya supaya daripada gua gak bisa tidur lah baca Alkitab aja. Tapi kita bersyukur ada di komunitas ibu-ibu. Wah, saya senang sekali. Komunitas perempuan, guys. Feminis, membaca Alkitab. Kalau bisa nanti Ibu Joli bikin komunitas pasutri pembaca Alkitab. Nah, supaya sama-sama itu laki sama bininya itu baca Alkitab sama-sama, ngakui dosa sama-sama gitu kan. Sambil sikut-sikutan, lu itu. Nah, itu lu juga gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak ada yang mau ngaku gitu kan. Ngakunya ya, oh suami saya yang salah. Nanti kalau suaminya komunitas, istri saya itu cerewet itu. Nggak ketemu itu. Bila perlu jadikan Ibu Joli komunitas pasutri, pembaca Alkitab. Ah, itu seru. Seru itu. Dulu dari Amerika ada itu. Itu namanya Merit for Life. Saya pernah ikut. Saya pernah ikut itu. Merit for Life. Karena apa? Itu harus membahas, baca, membahas, ngaku bareng sama istrimu, pasanganmu. Nah, itu enak itu. Itu enak, nggak ada yang bisa bohong itu. Tapi kalau di sini kan, wah bisa bohong segala macam. Bisa menyalahkan pasangan kita.
Tapi kalau dua-dua kumpul begitu, nah sudah nggak bisa. Paling sikut-sikutan aja. Ya, itu lu sambil nginjek kaki. Itu juga lu kan gitu. Nah, ya di ayat 16. Iman harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Diatur nih Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara pelajari ini. Saya nggak akan bahas terlalu dalam di sini. Tapi saudara lihat ini. Bagaimana caranya itu Tuhan yang sudah tentukan. Bukan manusia yang tentukan. Oleh karena itu kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, mengcounseling orang, tanya sama Tuhan, gimana Tuhan gue tangani masalah itu. Amin. Jangan dengan pengertianmu sendiri, meskipun engkau seorang psikolog, meskipun, ya, meskipun nggak bisa. Lu harus tanya, termasuk saya ini, seorang yang gelarnya S3 teologi. Aduh, mendingan tanya sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya mau tangani? Karena Tuhan punya 1000 cara untuk menyelesaikan itu. Amin. Oke. Nah, saudara lebih lanjut lagi. Jika perempuan yang dicurigai, seperti apa kata imam itu, bahwa ini ada nanti dia minum dulu. Nanti kalau itu dicurigai, dia harus minum racun baginya. Ayat 27. Ini semua diatur ini. Luar biasa ya Allah kita ya. Mengatur segala sesuatu. Maka air yang diminumnya akan menjadi racun baginya. Perutnya akan bengkak. Saya melihat dan saya mencoba untuk melihat kata ini apa maksudnya. Ada salah satu, nanti saya jelaskan ini, ada orang yang di sini. Ya, perutnya akan membengkak dan pahanya akan membusuk oleh penyakit yang keji. Sebagai ganjaran atas perbuatan yang keji. Kalau itu terjadi. Ya, dan ia pada akhirnya akan mengeluh kalau dagingnya dan tubuhnya habis binasa. Kanker ini. Ini kanker ini. Ya, kanker ini. Tetapi beberapa ahli di sini, ya saya ambil nih. Uskup Patrick. Di mana pernyataannya itu diambil oleh seorang teolog yang sangat luar biasa dan bukunya itu menjadi buku pegangan mahasiswa teologi, yaitu Matthew Henry. Dia mensitir perkataan Uskup Patrick ini. Di mana Uskup Patrick ini berkata bahwa dampak dari air ini segera terlihat. Perempuan itu menjadi pucat dan matanya seperti mau keluar dari kepalanya. Wis. Tetapi Matthew Henry juga mengambil ahli lagi yang satu, Lightfoot, berkata bahwa kadang-kadang dampaknya tidak terlihat. Kalau tadi cepat, kalau ini enggak. Slow. Itu kalau terjadi ya, perselingkuhan itu. Tetapi perempuan itu, Lightfoot mengatakan bahwa kadang-kadang dampaknya tidak terlihat sampai 2 atau 3 tahun. Pelan dia. Pelan. Tetapi perempuan itu tidak mempunyai anak sakit-sakitan. Kuyuh, membusuk pada akhirnya. Waduh, sakit apa ini yang membusuk ini, Bu? Ada seorang dokter di sini, mungkin virus corona aja tidak membuat orang busuk ya. Tetapi buat saya, saudara-saudara, minimal orang ini akan mandul. Minimal. Minimal. Saya ketik-ketik saja, Bang. Oh, suaranya itu. Siapa itu? Lalu ada para ahli Yahudi menambahkan bahwa air itu mempunyai dampak ini pada si perempuan berzina. Itu kalau terbukti ya. Kalau tidak terbukti dia bebas. Hanya jika suaminya tidak pernah melakukan jenis pelanggaran yang sama. Tidak ada dampaknya. Oleh karena itu Allah membuat peraturan itu. Makanya banyak suami juga nggak berani. Karena apa? Dia juga pembuat itu. Kalau sampai dia ketahuan, maka istrinya bisa bebas. Tapi ini saya tidak mau ajarkan kepada komunitas ini. Hei ibu-ibu di tempat ini, kalau suamimu selingkuh, engkau jangan ikut selingkuh ya. Membales katanya. Karena saya juga banyak menangani orang. Dia bilang emang cuma dia doang yang bisa Pak. Aku juga bisa, aku masih laku. Nah, repot itu.
Repot ini. Tetapi bahwa jika suaminya pernah menajiskan ranjang pernikahan, maka Allah tidak membenarkan dia seperti itu melawan istrinya yang melukainya. Allah juga tidak suka. Ya, supaya saudara bisa mengerti. Nah, ini kesimpulan saya nggak panjang-panjang, nanti kita bisa diskusi ya. Lebih baik diskusi. Kalau saya panjang-panjang, saudara cuma dengar, akhirnya saudara tidur, ngiler lagi saudara. Ya, kan? Saya nggak mau itu. Kesimpulannya untuk eh, bahan kita malam hari ini, pasal 5 ayat 11 sampai 31, Allah adalah Allah. Kedaulatannya tidak dapat terbantah. Jadi kalau Allah sudah buat, itu harus ditepati. Harus dijalani. Nggak bisa nggak. Kalau kita tidak suka itu berarti kita disebut pemberontak Allah. Saudara tahu, orang yang tidak pernah bersyukur, ini antara bibir sama hidungnya bisa nempel. Begini mencucu, orang Jawa bilang. Saya ini orang Manado tapi lahir di Jawa. Jadi saya selalu ngomongnya Jawa, mencucu. Bersungut-sungut terus nggak pernah bersyukur. Orang-orang yang semacam ini adalah orang pemberontak-pemberontak Allah. Saudara mengerti pemberontak itu disamakan dengan apa? Kudeta. Dengan berkata, Tuhan, kalau engkau tidak bisa menyelesaikan masalahmu, Tuhan turun dari surga. Aku yang jadi Tuhan di surga. Wis, itu dia, orang bersungut-sungut itu. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu di tempat ini, jangan suka bersungut-sungut. Karena kalau engkau bersungut-sungut, engkau adalah seorang pemberontak kepada Allah. Nah, kalau engkau pemberontak kepada Allah, engkau sedang mengkudeta Allah. Meskipun mungkin engkau melihat, ini banyak, nggak ada suami-suami ya. Jadi aman saya ngomongin ya. Nanti kalau ada suami-suami, waduh, saya bisa, Pak, besok kita bikin lagi ya Zoom. Nah, enggak apa-apa, saya suka aja. Karena terus terang, saya seorang pembicara pria sejati. Men scam saya. Tapi itu, ya sudahlah, ini khusus wanita aja lah ya. Tidak terbantahkan oleh Allah, oleh manusia. Kedaulatannya nggak bisa dibantah. Kalau engkau bantah, engkau pemberontak. Engkau pemberontak cuma satu kalimatnya. Aku tidak kenal kamu. Di sana tempat. Jadi kenajisan, kecemaran itu merupakan pemberontakan kita kepada Allah. Beberapa penafsir menyatakan itu di dalam kitab pasal 5 kitab Bilangan 11 sampai 31. Mereka menyatakan mengajak para ibu-ibu jangan melakukan segala sesuatu yang menimbulkan suamimu curiga. Saya bingung itu apa maksudnya ini. Saya mencoba untuk mencerna itu. Padahal kan ibu-ibu kalau sudah di rumah kan nggak pernah menimbulkan itu kan. Tapi rupa-rupanya ada kalimat seperti itu. Saya lagi mencoba untuk meneliti. Apa maksudnya? Hai ibu-ibu, jangan membuat suamimu curiga bahwa engkau selingkuh. Nah, ibu lah yang bisa menerjemahkan itu ya. Saya nggak bisa menerjemahkan itu. Allah adalah Allah, kedaulatan yang tidak dapat terbantahkan oleh manusia. Oleh karena itu takutlah kepada Allah. Jangan jadi pemberontak. Paulus mengatakan di dalam kitabnya, Efesus pasal 5, jadilah penurut-penurut Allah yang setia. Orang-orang menjadi penurut Allah yang setia berarti dia menyenangi firman-Nya, kata Daud. Yang menyenangi atau yang menyukakan atau apa ya, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya firman Tuhan itu siang dan malam. Takut Allah itu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenajisan dan kecemaran tidak dapat atau mendapat tempat dalam Tuhan. Ya. Ingatlah saudara, saya dan saudara adalah sasaran tembaknya iblis. Betul? Karena iblis cuma satu, ingin menggagalkan rencananya Allah. Iblis ingin merubah konsepnya Allah.
merubah. Dimulai dari kejatuhannya manusia di dalam dosa. Sampai hari ini. Dia ingin merubah. Bahkan hari-hari ini timbul pengajaran-pengajaran yang seperti itu muncul di YouTube. Sebenarnya itu konsepnya iblis. Merubah konsepnya Allah. Hati-hati untuk hal itu. Jangan sampai kita seperti Hawa yang mau ditipu sama iblis untuk merubah konsep daripada Allah. Jangan menggantikan konsep Allah. Karena apa? Kenajisan dan kecemaran itu sama dengan kita menggantikan konsep Allah. Dan itu tidak ada tempatnya dalam Tuhan. So, nah, lihat ya, akibat pemberontakan, penyakit itu perempuan kalau sampai terjadi, saya nggak ngerti itu sampai busuk gitu. Saya cuma punya kata gini, akibat pemberontakan kita kepada Allah sangat mengerikan, kematian kekal. Kalau cuma mati tubuh, kita berjumpa dengan Tuhan, oh puji Tuhan. Tapi kalau kematian kekal, itu kengerian yang tidak pernah ada akhirnya, saudara. Nah, Allah tidak mau umatnya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, hiduplah firman Tuhan. Mari ibu-ibu, saya mengajak, sudah tidak ada lah, tidak perlu lagi kita meminta orang baik buat kita. Ya, jadilah buat baik. Jadilah orang baik kepada semua orang. Jangan meminta orang baik kepada kita. Atau melihat, ini orang baik ya. Nah, tapi mari kita jadi orang yang baik. Hidupilah firman Tuhan dalam hidupmu. Dan senangilah hukum-hukumnya. Dan peraturan-peraturan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya tutup dulu ya, nanti kita akan tanya-tanya ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Baik sebagai profesional, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin organisasi-organisasi sekuler maupun Kristiani. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi alat-alat Tuhan yang benar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Peter atas Yes. penjelasannya. Nah, sekarang waktu kami persilahkan untuk ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ayo Bu Silakan, ada Sari. ibu-ibu yang mau bertanya? Ini Bu Sari kan kemarin yang gentol. Iya. Mana Bu Sari kita? Sebelum saya menjawab dua-dua ini, ada beberapa orang yang dari komunitas saya. Eh, Nanti setelah ini saya minta mereka bersaksi, boleh ya, Ibu Joli? Oh iya, Boleh, mungkin Pak. bersaksi aja kali ya Bu Ellen ya. Oh, boleh. Jangan pertanyaan dulu dong. Oh. Oke, gimana ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah baca tentang bilangan 5 ini dalam pembacaan Alkitab setiap harinya. Nah, waktu itu ada banyak pertanyaan. Ada yang masih belum puas juga. Bisa ditanya kembali. Iya, mungkin saya ya. Silakan, Ibu. Bu Ellen ya. Bentar, spotlight. Ya Bu, kalau boleh saya tahu Ibu melayani atau Ibu apa, boleh supaya saya tahu. Baik, jadi Pak Peter, saya Yes. jadi Oh, Ibu beberapa Joli. saya Ya, Joli ya. ya. Jadi begini, beberapa waktu lalu kami sudah membaca pasal ini ya.
Jadi memang yang menjadi pertanyaannya kebanyakan ibu-ibu itu adalah kenapa yang diatur itu mengenai laki-laki yang cemburu gitu ya. Dan ini seolah-olah kesannya perempuanlah yang melakukan satu perbuatan yang tidak benar sehingga menyebabkan laki-laki tersebut cemburu begitu. Itu mengapa tidak sebaliknya? Karena kalau melihat kondisi realnya begitu ya, sebenarnya perempuan ini kan banyak menjadi korban juga gitu, bahwa Ya, kemudian ya. kalau perselingkuhan terjadi sebenarnya itu diawali dari laki-laki, karena ketika kita sudah berumah tangga ya seorang perempuan ya lebih bilanglah kalau dia ibu rumah tangga ya dia di rumah melayani suami, tetapi suami itu yaitu menyalahgunakan kepercayaan dan melakukan perselingkuhan di luar begitu. Jadi kami Hmm. membaca ini kenapa kok hanya laki-laki yang diatur dan Ya. punya laki-laki, kenapa kita sebagai perempuan tidak diatur? Jadi kesannya itu di sini laki-laki perempuan lah yang uh, seperti disalahkan gitulah dalam tanda petik. Hmm. Mana Hmm. Pak? Hmm. Ya, Mbak, ini pertanyaan sangat sulit buat saya untuk dijawab ini. Enggak. Ya, ya, saudara, kalau saudara mau mengerti, ini merupakan aturan-aturan yang Tuhan buat kita. Ada satu kata yang tadi dikatakan jika. Ini case, oke? Bisa ya? Bisa mengerti di situ? Jika, if, jika ada masalah seperti ini, penyelesaiannya begini. Kenapa cuman wanita saja? Memang pada saat itu, yaitu dominasi patriark itu sangat kuat dan kental di sana. Sehingga itu dinyatakan jika itu wanita itu berbuat salah, misalnya. Lalu di sana juga ada yang terjadi bahwa laki-laki itu selalu menghakimi dengan menyatakan hal itu seenak maunya, seudelnya saja, suka-sukanya dia, sehingga ini diangkat gitu. Diangkat, bukan menyatakan memang oh ini kesalahan pasti wanita yang suka selingkuh. Enggak lah, enggak. Tuhan tidak membedakan itu. Tetapi yang menjadi permasalahannya sebenarnya seringkali kalau terjadi yang semacam itu, laki-laki itu mencoba untuk melakukan hal-hal semau-maunya. Ini latar belakangnya ya, Ibu Joli ya, supaya kita mengerti. Bukan berarti ini diangkat untuk menghina atau apa ya, mengecilkan wanita bahwa wanita tukang selingkuh. No, no. Ada beberapa ahli yang menyatakan hal ini diungkapkan supaya laki-laki itu tidak berbuat senonoh, seonono apa senonoh, senonohnya. Bahkan dia berpikir seperti ini. Dia yang selingkuh, tetapi istrinya yang dihabisin sama dia. Karena ada kalimat di kitab Imamat, istri yang selingkuh hukumannya mati. Ya, hukumannya mati. Oleh karena ini diangkat kasus ini sama Tuhan. Supaya suami-suami yang dominan itu, yang mendominasi, takutnya nanti mereka melakukan hal itu. Sehingga kalimatnya, if, jika. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ya toh? Jika. Kalau jika itu masih belum tentu. Itu penjelasan saya. Bisa? Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu di sini. Kok ibu-ibu ini dinyatakan tukang selingkuh? Enggak. Tidak, tidak. Itu latar belakangnya karena suami itu budaya patriark itu dominan sekali suami ini. Dia lihat nggak suka sama istrinya, dia langsung membuat itu. Karena apa? Dia pakai ayat itu di Imamat 20 ayat berapa ini? Saya lupa itu. Nanti saya kasih Ibu Joli ya, supaya Ibu Joli tahu. Imamat pasal 20 itu dipakai. Namanya orang yang selingkuh mati. Nah ini yang ditakutkan sama Allah, tidak selingkuh, tidak melakukan apa-apa, dibuat semacam itu. Karena apa? Dominasi laki-laki, patriark itu. Ini Allah membantu dan membela wanita di sana. Bukan,
Malam hari ini ibu-ibu di tempat ini saya mau katakan Anda dibela oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir kok perempuan yang tukang selingkuh. Anda sedang dibela sama Tuhan supaya para laki-laki itu zaman dulu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang juga banyak. Saya juga mendapati sih itu. Sampai pendeta pun juga selingkuh banyak. Makanya saya nggak kalau kemana-mana saya nggak mau nggak bawa istri saya. Karena saya takut ibu-ibu. Kalau saya sekalian saya nggak pernah kalau diundang mau pergi tinggal di hotel saya nggak mau. Saya takut kalau ada yang ngetok saya bahannya yang atas kurang, terus yang di bawah naik dia. Aduh, saya ngeri itu. 1 hari mungkin saya bisa, kalau 3 hari kan saya bisa pusing itu. Ya, kita harus jujur ya. Saya laki-laki gitu kan, normal. Oh banyak, oh saya nggak mungkin terpengaruh, bohong lu, bohong. Ya, jadi itu Bu, Tuhan sedang membela. Hukum ini sebenarnya Tuhan sedang membela wanita. Supaya para pria tidak senonoh langsung menghakimi. Padahal dia sudah nggak suka sama istrinya. Langsung dia bilang, dia selingkuh. Ini kan roh kecemburuan nih. Ya toh? Kalau roh cemburunya timbul. Wah, itu. Baca itu benar-benar itu. Saya nggak menafsir panjang-panjang sih di situ. Supaya ibu-ibu nanti kalau mau belajar betul, bikinlah komunitas. Saya siap ngajarin ibu. Free. Asal mau serius, komitmen. Karena di tempat kami, Bu, mereka tidak pernah tahu khotbah sampai akhirnya sekarang jadi pengkhotbah luar biasa. Umurnya 72, 60, 58. Karena apa? Mereka diberi kesempatan dan diajar. Sekarang mereka sudah dari 15 menit, mereka khotbah, sekarang saya suruh 45 menit. Jangan lebih. Karena kalau sudah lebih dari 45 itu tidak khotbah, cerita. Cukup. Nanti kalau dia tambah lagi, dia besok saya ke luar negeri, saya ketemu ini. Ah, itu cerita semua itu. Nggak jelas itu khotbah. Khotbah itu harus menjelaskan firman. Amin. Betul? Kalau khotbah tidak menjelaskan firman ya. Dari firman ini ada ketemu kata bertobat, dia ambil ayatnya sebelah bertobat. Habis itu ada kata-kata, oh jangan bersinah. Ya, dia ambil lagi ayat jangan bersinah. Ayatnya dia bingung. Kapan gua selesai nih khotbah gue? Oke, itu aja Bu Joli. Iya, terima Ya. kasih Pak. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak untuk pertanyaan Ibu Joli gitu. Ada lagi ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Mudah-mudahan enggak banyak, cuma Ibu Joli saja supaya saya Oh. nggak gemetar gitu kan. Ya. Oke. Kalau Dona begitu, dong Bu Ellen. oh boleh boleh, silakan, silakan Kak Dona. Pak, saya mau nanya dari kisah yang cemburu ini, pihak laki-laki yang berselingkuh itu kok nggak dijelasin hukumannya ya Pak ya? Anda juga ingin supaya laki-laki dihukum dan mati busuk gitu ya? Yang selingkuh sama istrinya Pak. Maksudnya masa hanya istri yang diselingkuh, yang cowok pasangan selingkuhnya juga harus ada hukuman. Karena ini pembahasannya bilangan pasal 5 itu intinya itu, Bu. Kan saya berdasarkan apa yang kita mau pelajari. Hmm. Iya toh? Betul nggak, Ibu-ibu? Nanti kalau mungkin ada pasal yang menyangkut suami-suami, ibu datang. Gitu. Dengar tuh. Suami-suami dapat sesuatu. Langsung sore. Berarti klop. Nah, cuman kan ini pembahasannya di dalam kitab bilangan pasal 5. Kok nggak ada? Ya memang nggak ada. Masa saya mau ada-adain, Bu? You know? Eh, Betul nggak, Ibu-ibu? Kalau nggak ada, masa saya mau ada-adain? Itu berarti saya, aduh, menambah Alkitab itu apa? Seotak pun apa ya tuh ya? Berdosa, nggak boleh. Siota, Hmm, ya. ya. Jadi itu dibahas pasal 5 bilangan, yaitu. Jadi kalau Ibu, kok nggak ada? Ya saya nggak berani nambah-nambahin, Bu. Oh ya, siapa? Ya, Ya. nah itu dia.
Oke, baik. Ada Ibu Elizabeth ini. Maaf ya Bu ya, saya ngomong apa adanya. Karena kalau Oh, itu nggak apa-apa Pak. Saya pembahasannya justru ada, oke. lebih fair Pak daripada Ya, Bapak ngarang. karena bukan bukan karena ada banyak mahasiswa S2, S3 nanya sama saya. Itu apa yang saya omongin itu mereka mau lebar-lebarin gitu kan. Nah, Mm-mm. saya nggak mau. Nanti kalau lebar-lebarin mereka yang enak, saya yang babak belur saya. Tapi ibu Ya Pak. hebat. Ibu-ibu hebat. Saya suka. Silakan, Bu, Oke, silakan. baik. Ada Ibu Elizabeth ini yang sudah resen. Iya, Silakan Ibu silakan Elizabeth. Ibu. Baik Pak, saya mau bertanya, semisal relevansinya dengan kehidupan kita yang di masa sekarang ini Pak, jikalau memang kita diperhadapkan pada apa namanya kasus yang seperti ini, misalkan kita sudah apa namanya menjaga kekudusan kita, kemudian ya seperti yang tadi Bapak bilang, si laki-lakinya ini ternyata malah dia yang selingkuh dan ya Hmm, karena patriotiknya dia itu hmm, hmm, dia ingin membenarkan bahwa hmm, Anda juga apa selingkuh seperti itu. Padahal kalau zaman di cerita ini kan dia diperhadapkan kepada imam dan disuruh minum air pahit itu ya. Nah, hmm, relevansinya kalau hmm, hmm. sekarang misalnya kita ingin membuktikan artinya gini kesucian kita biar nggak dia semena-mena seperti itu terus, biar kesucian kita itu di dalam menjaga kekudusan itu betul-betul murni di hadapan Tuhan itu bagaimana Pak membuktikannya? Terima kasih. Pertanyaannya Ibu yang memang betul-betul apa? Karena masih mengambang ini. Yang Ibu maksudkan bagaimana dalam Jadi kehidupan sekarang? ya kehidupan sekarang Ah, misalkan ada kasus yang demikian hmm, begitu Pak. hmm, Demikian supaya si laki-laki ini misalkan apa dia nggak terus-terus bilang kita apa eh, kamu selingkuh begitu padahal dia yang seperti itu gitu kan. Nah, kita kan ingin menunjukkan bahwa misalkan wanita ini kan kita sudah menjaga kekudusan kita, kemurnian kita. Kan kita ingin hmm. juga dong membuktikan betul-betul loh kita ini menjaga jangan sampai oh tidak ada bukti karena karena laki-laki ini bilang tidak ada bukti yang jelas nyata sehingga itu kan asumsinya dia yang menjadi pembenaran gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan udah jelas gitu kalau imam sudah kasih air air apa pahit itu kan jelas langsung ada penyakit gitu, nyata gitu. Nah, sekarang ini bagaimana Pak pembuktiannya? Kita ingin membuktikan kesucian kita sebagai perempuan begitu kira-kira. Ini keren. Kalau Ibu Dona tadi, itu kenapa saya tidak berani menambah-nambahi? Karena pertanyaannya Ibu, kenapa kok nggak ada ya? Berarti saya nggak berani. Tapi Ibu ini, dia bawa kasus ini ke sekarang. Nah, Ibu Dona harusnya bawa seperti Ibu ini. Jadi saya mau tidak mau, saya harus jawabnya, harus dijawab itu. Bagaimana konteksnya saat ini? Kalau Ibu Dona tadi saya kan bilang, saya nggak berani nambah-nambahin gitu. Iya, toh, karena memang Tadi itu coba bilangan pasal 5. Iya, Tapi tadi saya juga mau nambahin Pak, kalau dengan kejadian sekarang makanya sebenarnya mau menyambung tapi ya sudah, berarti ibu sama, rohnya sama ibu. Tadi siapa? Elizabeth. Ya, saya begini, berarti saya akan menjawab karena tidak ada aturan itu di gereja. Betul ya? Tidak ada gereja yang membuat aturan itu. Seperti perjanjian lama. Ada? Coba, saya mau tanya, ada dari HKBP di tempat ini ada nggak? Kalau ketahuan itu atau suaminya menganggap istrinya selingkuh itu, apakah ada gereja bisa menangani masalah itu? Tidak ada toh? Nggak ada kan? Tidak ada toh? Berarti yang kita bisa lakukan, saya sekarang menjawabnya sesuai dengan apa yang saya lakukan di dalam konseling pastoral. Betul? Mana Ibu Elizabeth? Supaya saya melihat ibunya ini. Ibu dibuka aja mic-nya. Betul ya, Bu? Saya akan Iya, menjawab itu iya, saya ya akan Pak. menjawab itu sesuai dengan apa yang saya saya lakukan, bukan pengalaman, apa yang saya lakukan terhadap seperti itu. Karena di gereja tidak ada hukum itu. Betul nggak? Nggak ada orang mendadak-mendadak datang ke pendeta. Pak pendeta ini istri saya selingkuh nih. Gimana menyelesaikan itu? Pakai acara itu.
perjanjian lama imam. Enggak ada itu. Tetapi banyak suami-suami yang menyatakan istrinya selingkuh. Itu saya tangani mereka. Pertama saya bilang ini kan roh kecemburuan ya Ibu Elizabeth ya. Iya, Pak. Artinya kan itu Nah, tidak berdasar ya, hanya ya, pikiran ya, dan ya, ya. makanya Ya. apa Maka, kita sebagai perempuan itu kan ya gimana ya? Mungkin ibu-ibu di sini juga mengalami apa hal yang sama, nggak tahu deh. Maksudnya tapi gemes Ibu gitu nggak ya. mengalami itu kan ya? Ibu nggak mengalami itu Ya, ya? misalkan dalam case seperti itu kan Oke, sih, gemes oke, gitu oke, loh, Pak. oke. Jadi kayak membayangkan gitu, gemes gitu. Jadinya ya sekarang gimana biar kita apa namanya biar kita juga membuktikan kemurnian dan kesucian kita itu Ya, ya, ya. kepada suami itu bagaimana supaya Saya jangan semena-mena. saya menangani itu dan saya mendapati soal kecemburuan ini rupanya itu adalah kabar buruk yang diterima oleh suami. Dan ada banyak case yang saya hadapi, yang saya tangani, itu merupakan kabar buruk di mana orang itu memang sengaja membuat itu supaya keluarga itu hancur. Pernah? Pernah dengar yang kayak gini? Pernah mengalami ini? Betul? Jadi pada waktu saya menangani masalah itu secara counseling pastoral, ya, supaya kita bisa waktu saya menangani masalah itu dan saya melihat, nah ini saya kasih tahu sama saudara, seorang counselor itu dia adalah intercessor. Saudara tahu intercessor? Ada tahu? Bu Joli tahu bahasa Inggris ini? Bu, jawab Bu. Bu Joli tahu intercessor? Seorang counselor dia adalah pendoa, ya. Saya seorang hamba Tuhan ya harus seorang pendoa. Saya tidak akan bisa tahu kasus itu kalau tidak Tuhan beritahu. Artinya saya dalam doa saya sambil menangani masalah itu Tuhan. Bagaimana? Seperti hikmat Salomo. Pernah? Pernah dengar itu ya? Pernah dengar itu ya? Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa itu cuma kabar burung. Itu yang tadi saya katakan. Dan akhirnya saya jelaskan sama suaminya. Suaminya agak biru mukanya. Oh, istrimu tidak selingkuh. Ada orang juga menyatakan ini perempuan ini selingkuh. Loh, dasarnya apa? Ada banyak, oh dia ketemu minum kopi, katanya selingkuh. Wah, ini kan kalau itu kita lihatnya begitu intensifnya mereka berjumpa, itu baru bisa. Baru bisa. Tapi kalau itu tidak, hanya cuma sekali itu orang, ini aku lihat istrimu hari ini di sini, ini. Wah, cuma satu kali itu tok. Nah, ini saya jawabnya seperti itu ya, Ibu Elizabeth. Iya, Pak. supaya Paham, Pak. supaya kita mengerti tidak ada hukum di gereja yang menyatakan itu, tetapi saya menjawab ini apabila kita semua menangani itu. Anda sebagai seorang konselor, Anda seorang pendoa, Anda tidak akan bisa menangani masalah apapun kalau saudara tidak menjadi pendoa. Saya sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, saya harus punya jam waktu tersendiri dengan Tuhan, baru saya bisa menangani masalah itu. Mungkin hari pertama berjumpa saya nggak akan mengerti dan tidak tahu. Tapi nanti saya bilang, oke, saya sekarang sudah mengerti, Anda mengatakan ini. Nah, kita ketemu minggu depan, itu waktunya saya berdoa sama Tuhan. Supaya saya mendapatkan hikmat marifat dari Tuhan itu. Yang menyatakan memang tidak istrinya. Karena tidak ada hukum yang bisa seperti kayak di perjanjian lama. Nah, kalau saya bilang, oke, sekarang minum pahit, karena pahit itu dikasih empedu itu, di bilangan itu. Kalau ibu-ibu pelajar itu. Kenapa jadi pahit? Karena dikasih empedu dan bisa merusak segala macam. Nah, masa saya waktu ada orang mengalami masalah itu sudah bilang, oke,
Siapa yang merasa diri selingkuh, ini minum racun. Wah, itu gereja bisa dirajam sama orang itu. Nggak ada itu, nggak ada hukumnya. Cuman sebagai seorang hamba Tuhan, ya sebagai seorang konselor, ini konselor benar-benar konseling, ya, konselor benar ya, bukan supaya seperti gereja itu kalau ada KKR konseling, konselor nggak jelas itu. Ini konseling yang benar-benar dia mengerti bagaimana menangani permasalahan itu. Karena saya pengajar tentang konseling keluarga, Bu. Nah, sekali waktu lah, nanti saya ajarin Ibu bagaimana mengkonseling keluarga ya. Hanya itu yang saya bisa berikan sama Ibu Elizabeth. Sorry. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Ada pertanyaan lagi dari Kak Mary, Pak. Oh ya, boleh. Silakan Kak Mary. Wah, ini semakin pertanyaan semakin dalam semua ini. Saya ingin pulang aja dah. Dadah. Enggak, Pak. Izin Ya, izin mari. bertanya, Pak. Oh, ini Ini kakaknya atau adiknya Ibu Joli? adik, Pak. Oh, sudah pernah ke Israel ini pasti. Fotonya kelihatan Israel ini. Oke, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi saya mau bertanya kayak gini, Pak, tentang ini tanggapan Bapak bahwa eh, ketika kita jadi konselor itu kita Aha, juga sebagai intercessor gitu kan ya. ya. Itu berarti kita menjadi perantara atau menjadi penyampai pesan Tuhan ya Pak atas permasalahan mereka gitu kan maksudnya ya. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja menjadi. Nah, kalau kalau seperti itu kan berarti memang kita harus betul-betul yang namanya intim dan tahu pesan Tuhan kepada mereka itu seperti apa melalui kita gitu ya ketika kita memang mendedikasikan diri sebagai konselor ini. Nah, ketika kita ambigu Hmm, dengan hmm. pesan itu kayak gimana, Pak? Kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, paling tidak yang pertama seorang konselor itu dia mempunyai ilmu itu. Ya, dia harus mengerti itu. Dia harus punya yang namanya ilmu. Saya ngajarnya teologi pastoral soalnya. Saya bukan konseling pastoral, tapi teologi pastoral. Karena konseling pastoral itu adalah ilmu terapan daripada teologi pastoral. Nah, nanti kita panjang lagi kita ngomong. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu? Karena kita ini kan memang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita bukan seorang konselor, jangan jadi seorang konselor. Karena kita ada bidang-bidangnya. Nggak semua orang bisa jadi konselor. Tetapi kalau seorang konselor, dia harus mendoa. Pendoa syafaat bagi saya sebenarnya itu artinya. Intercessor itu. Nah, kalau seorang konselor dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, apa yang dia mau tangani? Karena ini menyangkut yang namanya manusia. Manusia tidak bisa diselesaikan dengan ilmu kemanusiaan atau psikologi, no. Dia bisa diselesaikan dengan namanya Tuhan. Nah, saya sudah pelajari itu. Kitab-kitab semua psikologi. Tidak ada yang bisa mengubah orang. Tapi yang bisa mengubah orang cuma firman. Mary. Ibu Mary. Umurnya berapa sih? Saya panggil Mary karena muda Iya, banget sih. iya, Gitu iya, ya. Pak. Gilmeri Oke aja, ya. Pak. Ya, jadi Betul. buat saya seperti itu. Jadi itu tidak bisa dipaksakan seorang konselor, oh saya mau jadi konselor. Enggak. Itu punya hati yang benar-benar passionnya. Nah, kalau seorang konselor itu passion juga, betul. Dan dia adalah seorang intercessor. Nggak segampang orang berpikir. Kita mau jadi konsultan aja nggak bisa. Konsultan apa? Kristen itu, sulit itu. Tapi konselor itu. Nah, ini perbedaannya konseling secara umum dengan konseling pastoral. Yang bisa mengkonseling pastoral itu adalah gembala kepada umatnya. Ini saya kasih tahu sama saudara ya. Nggak bisa. Kalau dia bukan, itu bukan konseling pastoral. Itu konseling biasa, umum. Hanya memang mengarah kepada Alkitab atau agama.
Tetapi yang bisa melakukan konseling pastoral itu sebenarnya gembalanya sendiri. Nah, seringkali para gembala tidak diperlengkapi dengan yang namanya ilmu konseling pastoral dengan mengerti tentang teologi pastoral. Sehingga akhirnya orang berpikir sebagai gembala ya sudah. Oh, orang datang nih misalnya nih, Mer. Orang datang. Belum apa-apa, kita nggak mengerti apa-apa. Dia bilang, ah, lu nggak pernah berdoa sih. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dia bukan menyelesaikan masalah. Dia Terluka. menimbulkan masalah baru lagi. Sebenarnya seorang konselor itu intercessor. Dan itu semua gift. You know gift? Itu pemberian. Ya. Kalau Nah, engkau tidak ini yang punya saya pay, boleh. ini yang saya Oke. tadi mau nanyakan, Pak. Apakah Hmm, eh, eh, ketika menjadi seorang konselor dan penyampai pesan Tuhan untuk masalah case by case itu, hmm. apakah itu bisa dipelajari atau itu betul-betul membutuhkan pewahyuan dari Tuhan gitu, Pak? Kalau Dua dari hal itu, cerita Bang. dua hal itu harus dipenuhi dari Tuhan dan ada Hmm. teorinya. Nggak bisa tidak, tidak bisa tidak. Harus dua hal berjalan bersama-sama. Nah, bagi kalau Mary mau jadi seorang konselor, baca bukunya Yakob Susabda itu banyak bagus. Yakob Susabda. Amin. Ya, kalau mau jadi Amin dulu, konselor, Pak. saya pikir kayaknya sudah mengarah ke sana. Tinggal saya bimbing aja. Tapi baca bukunya supaya bisa punya ilmunya itu, tinggal Mary apa ya punya waktu dengan Tuhan yang luar biasa sehingga waktu ketemu. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ada seorang gembala teman istri saya datang ke rumah, tapi saya masih di luar. Ini saya kasih contoh saja. Yakob. Saya tidak tahu pembicaraan mereka dengan istri saya ngobrol-ngobrol. Tapi waktu saya datang, nah ini yang saya mau tekankan sama saudara, jangan suka ngeroh. Kalau saya itu kepekaan roh bagi saya itu. Saya nggak suka dengan kata ngeroh, tapi saya bukan nggak suka sih, tapi saya lebih cenderung senang dengan kata kepekaan roh. Nah, orang yang punya kepekaan roh itu berarti dia punya hubungan dengan Tuhan. Oke, pertama kali mungkin dia salah, Amin. tetapi lama-lama itu konektivitasnya semakin lama semakin tinggi. Waktu mereka ngobrol, saya nggak tahu. Waktu saya masuk, saya salaman sama mereka, saya duduk sama mereka, saya dengarin mereka segala macam. Ya di hati saya muncul, saya nggak tahu, saya nggak kenal dua orang ini. Mereka ini hamba Tuhan dan gembala loh. Teman istri saya. Istri saya kan sekolah di Beji, di BDI. Temannya Ibu Joli, Pak Marjuli. Ya, itu istri saya sekolah di situ. Mereka gembala datang, mau mau apa? Bukan mau kenalan, mau mengunjungi kami lah. Mereka gembala. Setelah saya dengar mereka ngomong, tanpa saya apa ya muncul di mulut saya. Nah, itu yang buat saya namanya kepekaan roh dan itu merupakan hikmat marifat Allah. Apa semua orang dapat? Bisa. Semua orang bisa dapat. Dikasih sama Tuhan. Cuma ya itu. Apakah kita mau dekat sama Tuhan? Kan gitu. Ada hikmat. Tuhan sih nggak ngomong kayak orang, saya dengar suara Tuhan. Aduh, kalau saya dengar suara Tuhan, kuping saya pasti pecah. Karena suara Tuhan itu melebihi supersonik pesawat. Jet. Wah. Nah, saya waktu itu ngomongnya begini. Kayaknya ibu ada masalah ya dengan suami. Saya langsung todong gitu. Saya todong gitu. Wah, istri saya lihat saya itu rasanya bagaimana ini ya? Kok suami saya ini kok sok-sokan secara dia lihat itu kok sok-sokan gitu kan? Nggak denger, nggak kumpul, langsung datang duduk sebentar doang langsung. Kalau bagi saya itulah kepekaan roh kita. Pasti Tuhan kasih kepada kita semua. Oleh karena itu saya mau mengajak sama saudara, beri waktu buat Tuhan. Kumpul-kumpul, kongko-kongko lah sama Tuhan. Ya, toh? Jangan ngerumpi terus. Kongko sama Tuhan diperbanyak.
Waktu saya bilang langsung kayak gitu, suaminya langsung ngomong begini sama saya, di depan saya sama istri saya. Ma, makanya saya kan udah ngomong, Mama itu harus memaafkan saya. Coba, hari itu saya selesaikan mereka. Karena mereka gembala. Saya selesaikan sama itu, lalu saya doakan beberapa bulan kemudian gembala ini meninggal. Berarti masalah mereka selesai. Tuhan izinkan itu selesai. Dan Tuhan pakai saya. Bisa saja kan Tuhan pakai orang lain? Bisa kan? Bisa? Nah, bisa. Jadi jangan merasa bahwa oh ini yang saya yang melayani orang ini, wah terlalu sombong kita, nanti nggak dipakai sama Tuhan lagi kita. Begitu saya, Mary ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Tadi punya buku Jakob Yakob Susabda, eh, Dr. Jakob Yakob Susabda, Susada ya, Pak ya? Subsada, Jakob Subsada. Subsada. Ya, itu ada, itu Ya, Pak. bukunya. Wah, ini mau jadi Jakob konselor nih. Subsada. Wah, Ibu Joli adiknya, nanti saya tinggal, kalau mau konseling itu ada Ibu Mary di Bali sana. Haleluya, Pak. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya Oke. di Bandung, Pak. Oh, di Jakob Bandung ya? Susada ya. Oh Iya, iya, Pak. puji Tuhan. Dekat rumah saya. Saya di Kabupaten Bogor. Oke, siapa Sama Jawa lagi? Barat, Pak. Baik, Pak, masih ada Makasih, satu Pak. pertanyaan ya sebelum nanti kita masuk ke kesaksian. Ada Iya, pertanyaan dari Ibu Neti ya, Pak ya. Neti. Mari persilahkan Ibu Neti. Ibu Neti ini alat kita juga. Mic-nya belum dibuka, Bu. Oke, terima kasih Pak buat pelajarannya menambah satu wawasan buat konselor. Saya suku Karo Pak, tinggal di Bandung. Oke. Ya. Marga? Bapak, saya Ginting. Wah, itu banyak teman saya Ginting. Oh ya, makasih Pak. Salam buat mereka ya Pak. Ya. Pak, betul Bapak bilang bahwa gembala juga sebetulnya harus menjadi konselor, tapi ada yang tidak. Nah, kebetulan minggu kemarin itu saya diperhadapkan dan saya pikir ini semua karena anugerah sebagai konselor, ya Pak ya. Iya. Nah, kepekaan roh betul banget. Begitu saya tatap wajah itu, kepekaan roh saya ini orang ada masalah gitu loh Pak. Sudah, ternyata ya saya pikir ini tugas gembala gitu. Nah ternyata wakil gembala saya ini, Bu Net, nanti kamu kanselin dia ya. Wow, Roh Kudus terima kasih ya. Tadi aku melihat dia, engkau kepekaan rohku ini kenapa ya? Gitu loh Pak. Nah ini laki-laki Pak. Ini laki-laki, ternyata dia sudah berumah tangga, tapi dia pisah. Tapi begitu pada awalnya Tuhan ini laki-laki gitu. Tapi karena Roh Kudus berkuasa, saya dapat kepekaan itu, Bapak ini harus dipulihkan. Dia lama terdiam, Pak. Dia lama terdiam. Saya bilang, kalau hati Bapak belum dipulihkan, apapun yang Bapak pegang, pasti nggak ada hasilnya. Dia semakin dia terdiam, Pak. Semakin dia terdiam, terus saya bilang, Bapak mau mengampuni? Saya bilang, akhirnya kan gitu ya Pak ya. Akhirnya endingnya kan pengampunan ya Pak. Ya saya nggak tahu case-nya apa Bu. Nah, karena dia sakit hati, ya. Lalu dengan keluarganya juga dia juga kecewa, akhirnya dia punya utang, usahanya juga. Maksudnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dijalanin gitu loh Pak. Tapi karena dia sekali lagi karena dia laki-laki, saya harus menjaga ini saya juga gitu loh Pak. Tapi karena kepekaan Roh Kudus tadi, saya bilang Bapak harus mengampuni. Dan hati Bapak harus dipulihkan, saya bilang begitu Pak. Akhirnya dengan berjalannya waktu Pak, saya berkatakan mau melepaskan pengampunan, sekarang ayo masuk. Terus poin doa-doanya. Sekarang kalau kelanjutannya untuk ke depan dia datang, karena ini orang harus diselesaikan. Ini harus diselesaikan Pak, supaya dia mengalami kemerdekaan.
gitu kan, gitu Ya. ya Pak ya. Setiap orang tuh harus mengalami kemerdekaan, tapi tujuannya begini, saya bilang, kamu belajar banyak firman Tuhan dan minta Roh Kudus bimbing supaya kamu mengalami gitu loh. Jangan nanti kamu bikin seperti ini, datang ke sana, enggak. Pengalaman kamu melalui perjumpaan dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Minta Roh Kudus. Akhirnya saya berdoa buat dia, Pak. Nah, kedepannya itu saya mau bilang apa ya Roh Kudus? Ini pertanyaan saya, Pak. Karena dia seorang laki-laki. Tapi waktu di counseling itu ada yang tidak jujur, yang yang saya rasakan ada yang tidak jujur gitu loh, Pak. Nah, apa nanti ya, Pak ya? Next time ke depannya untuk besok ini minggu nih. Nah, ini besok minggu. Karena saya bilang datang ya, Pak, supaya ada pemulihan dan konsiliasi akan terjadi terobosan. Itu, Pak, pertanyaan saya apa? Karena dia ini seorang laki-laki loh, Pak. Ya. Ya, sangat luar biasa Ibu Neti sudah melakukan hal itu. Nah, bagi saya sebenarnya pelayanan itu yang bagus itu one flash ministry. Kenapa saya selalu pakai, atau bukan pakai, saya bawa istri saya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau konseling saya, ya ada istri saya. Nah, kalau ibu ada laki-laki ya, bapak-bapaknya juga dong. Harus melayani. Supaya ibu nggak bingung. Kalau tidak ada, ibu bukan pakai, ibu kasih sama orang yang ibu betul-betul tahu bahwa orang ini juga punya kepekaan roh seperti itu. Ya. Supaya dia malah bukan melebar nanti masalahnya. Nanti setelah ibu taruh dia ke orang lain, wow, tambah bias masalah itu. Karena apa? Sudah beda. Nah, hati-hati untuk hal itu. Jadi kalau sudah kayak gitu, lebih baik diserahkan kepada gerejanya, ibu kasih tahu sama gembalanya bahwa ini case-nya seperti ini dan dia seperti itu. Kalau dia mau, serahkan. Kalau tidak, ya ibu cari siapa yang bisa menangani dia. Karena itu pria. Nanti kan kalau ibu dia nangis di depannya ibu kan repot. Betul, Pak. Itu yang saya Dia peluk pikirkan ibu. juga. Aduh, waktu. Saya banyak anak rohani saya itu perempuan, Bu. Tapi yang nangani istri saya. Kalau mereka nangis ya bukan ke saya. Tapi kalau saya sendirian kan repot, Bu. Mereka peluk saya gini, wah jadi masalah baru ini. Betul, Pak. Betul. Ya, no? Hati-hati untuk hal itu. Hati-hati. Sebagai hamba Tuhan itu, orang yang dipercaya sama Tuhan, hati-hati. Kita ini sasaran tembaknya setan, loh. Kita tidak bisa ditahan, tapi kita bisa didorong sama iblis masuk jurang. Nah, hati-hati untuk hal itu. Ada banyak pendeta jatuh ya karena konseling. Iya, Pak, ya. Ya. Pertama sih, apa namanya? Ada istilah teman saya. Pertama, apa? Iseng-iseng, nanti lama-lama jadi sering-sering. Ternyata pertama iseng-iseng aja nih, lama-lama jadi sering-sering. Aduh, kalau saya enggak. Saya tangani itu langsung saya serahkan istri saya. Ya. Apalagi yang mereka telepon. Hari pertama saya terima, oke, nanti kalau kamu telepon lagi, nanti istri saya yang tangani ya. Saya langsung begitu. Nggak boleh kita tangani mereka. Kalau mau ditangani boleh, harus ada pasangan kita. Supaya tidak terjadi hal yang tidak baik. Gitu Bu, Iya, Neti. iya. Makasih ya Pak. Jadi ini wakil gembala menyerahkan ke saya. Besok saya ngomong, saya angkat tangan karena kita lain jenis. Saya serahkan sama Bapak. Gitu aja ya. Ya, iya. Tapi saya sudah. Tapi Ibu kasih tahu dia punya ini. Supaya Pak Gembala itu ngelanjutin wakil gembala. Kalau enggak kan dia jadi nol lagi. Betul Pak. Ya. Itu dia. Betul ya. Ya, Pak, ya. Lalu yang harus diingat sebagai seorang konselor, kalau masalahnya udah selesai, jangan nelpon-nelpon terus ya. Sudah selesai masalahnya kok, gimana kabarmu? Oh, masalahmu ini, diulang lagi itu nanti. Oh, gitu kalau ya. Sudah, oh iyalah. Nah, gini Pak, aku potong sedikit. Saya punya konselor juga di Medan. Nah, karena suaminya ini selingkuh, pezina, suka nanya dukun, terus berzina juga depan anaknya, kedua anaknya, wah kayak itu Pak yang berkaki 4 gitu loh Pak. Tapi ya
karena ini anak konselor saya ini, saya juga sayang sama ini. Akhirnya kami ada apa? Dia sikit-sikit telepon. Kunci berangkasnya aja nggak kelihatan 2 hari. Bu, tolong aku, kunci berangkasku nggak nampak. Akhirnya doa, ketemu. Nah, itu salah nggak, Pak? Ya, ini akhirnya minta maaf ya Ibu Joli. Dari bilangan pasal 5 akhirnya jadi konselor nih. Nggak apa-apa. Saya senang. Jadi saya senang sekali Bu. Saya senang sekali artinya bahwa saya harus mengajarkan pelan-pelan ini. Counseling itu sebenarnya itu kita berupaya. Makanya seorang konselor itu harus ada kertas dan semacam kayak psikiater gitu loh Bu. Tapi itu kan nggak pernah dilakukan. Itu ilmunya harus begitu. Kita sambil lalu yang kedua kita bertanya itu bukan menginterogasi. Seringkali kita sebagai seorang konselor salah di situ. Kita bertanya tapi seolah-olah kita jadi polisi sama dia. Ya, ini jadi larinya ke konseling nih Bu. Bilangan pasal 5, enggak apa-apa kita sudah tinggalkan ini. Jadi itu harus diperhatikan. Seorang konselor dia harus mencatat supaya dia bisa mengerti. Itu yang saya bilang. Nanti Tuhan akan kasih tahu tuh. Oh, rupanya di sini kan karena banyak orang yang itu Ibu bilang tadi tipu-tipu dia. Ya toh, tidak terbuka. Akhirnya kita sendiri yang ngawur jadinya. Karena memang dia kaburkan hal itu. Sebagai seorang konselor itu yang tadi saya katakan harus intercessor. Supaya dia memang benar-benar punya kepekaan itu. Tapi nulis. Ya, seorang konselor kayak gitu. Lalu yang kedua, seorang konselor jangan mengambil masalah mereka jadi masalah kita. Ya. Enggak, Pak. Cuman kalau dia punya masalah, Bukan, Bu, tolong ini aku, maksud Bu. saya Dia bilang begini. gitu, Pak. Seringkali kita ini kebawa dengan omongan mereka. Ya, seorang konselor tidak bisa terbawa dengan hal itu. Akhirnya kita masuk jadi kayak semacam terlibat di dalam itu. Perasaan kita. Seorang konselor tidak boleh terlibat perasaan atau apapun. Wah, ini panjang ini. Saya minta tolong ya Bu ya. Ini panjang sendiri Bu Joli nggak apa-apa ya. Bu Ellen mungkin bisa ini ya, apa namanya, Ibu mungkin bisa nanti telepon Pak Peter rasanya Ya, ya, boleh. untuk apa namanya, untuk penjelasan lebih lanjut ya, karena ini Ya, masalahnya di tempatnya Bu Neti ya. Mungkin seperti itu ya. kali Bu Neti ya. Bu Neti dapat dari mana nanti kita bisa kasih kontaknya Pak Peter. Itu sahabat aku, kakak aku yang namanya Linda Panjaitan. Oh, baik ya. Nanti Kakak kita aku kasih yang paling aku cintai sedunia. ya. Nanti kita akan kasih nomor teleponnya Pak Peter melalui Bu Linda ya, Bu Neti ya. Nah, silakan Bu Ellen. Baik, Pak. Terima kasih Bapak sudah bisa Makasih ya Pak Peter penambahan Sama-sama Bu. ilmunya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bapak sudah bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu. Sekarang Bapak tadi di awal memberitahukan bahwa ada kesaksian Pak. Iya. Saya persilakan untuk siapa yang bersaksi Pak. Sebentar saya lihat dulu Bu ya orang-orangnya ini soalnya saya sini. Ya, ini saya sekalian, ini kan saya senang sekali karena ini pembelajaran ya. Membaca. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak diarahkan, kita bisa salah mengertinya. Oleh karena itu saya hanya bukan mempromosikan tidak. Tetapi kalau memang saudara mau belajar bersama-sama, ayo kita belajar bersama-sama. Tetapi kalau saudara masuk di dalam komunitas saya, itu komunitas saya sudah 3 tahun. Kita sudah belajar. Jadi mereka sudah, nanti kalau saudara mau masuk, saudara harus mengejar itu yang mereka sudah tahu semua. Nanti saudara akan, waduh, males capek Bilang 4 tahun. Ya, kalau bisa itu saudara, Ibu Joli bisa ngatur kapan harinya, saya siap. Nanti siapa yang mau jadi admin di situ silakan. Nah, jadi ini saya mau ada istri saya di sini. Kalau boleh Mama kasih lihat mukanya, Ma. Ini istri saya yang cantik.
Namanya Telly Wowor. Nah, itu istri saya. Sudah dibuka. Sudah dibuka? Kok nggak kelihatan, Mah? Mic-nya dibuka. Nah, ini istri Sudah. saya. Nah, dia di kamar. Shalom, selamat malam. Shalom Ibu. Ya. Halo, Nanti Bu. kalau ibu-ibu Halo. mau tanya tentang saya ini pendeta ini brengsek enggak? Nah, tanya sama dia. Atau cuman khotbah doang? Nah, tanya sama dia. Karena dia yang tahu. Saya nggak mau jawab itu. Nah, ini istri saya. Lalu saya cuman mau suruh, Ma, thank you ya, Ma. Aku mau suruh, Papa mau suruh ini. Siapa? Ibu Agnes. Ibu Agnes ada? Untuk Ada, bersaksi 2-3 menit ada, saja ya. ada Bu Erna, ada Ada Bu Lina. Erna, ada Lina. Ini anak-anak didik saya nih. Ah, ini orang Ambon ini. Jadi komunitas saya itu di seluruh Indonesia ada, sampai di Amerika pun ada. Tapi Amerika nggak bisa. Silakan Bu Agnes, Bu Agnes bersaksi saja tentang apa yang Ibu dapatkan untuk belajar Alkitab bersama-sama kita di Kurios. Baik, ya, puji Tuhan. Shalom, ibu-ibu terkasih. Shalom, Bu. Salam Shalom. kenal. Shalom. Ya, makasih Pak Peter atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, ibu-ibu, nama saya Agnes. Posisi saya di Ambon. Saya seorang politisi. Puji Tuhan, kurang Katolik lebih juga 3 ya? tahun. Katolik ya, Bu? Saya Katolik dan kurang lebih 3 tahun saya belajar. Ya, kami bergabung di komunitas Kurios dan Pak Pendeta Dr. Peter Wowor tiap hari Minggu kami belajar dan jujur saja pertama waktu saya mulai bergabung saya juga cukup bingung ya karena tidak terbiasa dengan khotbah yang baik dan benar ya. Jadi kita diajarkan biblical preaching, jadi berkhotbah yang baik dan benar itu seperti apa. Pertama itu kita belajar saya rasa sangat berat. Kenapa? Karena yang pertama biasanya kita dengar khotbah itu kan main comot sana comot sini. Kalau misalnya berbicara tentang persinahan, lalu mereka ambil dari ayat-ayat firman Tuhan tentang itu. Tapi setelah kami belajar dari Pak Peter, oh kita harus lihat konteks daripada bacaan firman Tuhan yang kita baca hari itu. Jadi kita mulai dituntun dan setelah itu kami mulai melatih ya. Jadi setiap misalnya minggu ini kita belajar dari Samuel 1 Samuel sekian, kemudian beberapa minggu ini kemudian kita latihan berkhotbah. Nah, puji Tuhan saya merasa bahwa saya ada di komunitas Kurios ini membuat saya semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita memang berusaha untuk bisa bertekun. Ya. Kadang kita membaca, tetapi kita tidak tekun. Nah, di sini ketika kita baca berulang kali dan kita harus tahu bahwa oh iya konsep daripada bacaan hari ini tentang apa inti dan kita harus dapat judul daripada bacaan perikop beda dan judulnya beda. Nah, dan ketika saya mulai memberanikan diri untuk berkhotbah dan setiap kali saya minta petunjuk dari Pak Peter, saya merasa bahwa oh ternyata kita menyampaikan firman Tuhan ini tidak segampang berbicara ya, tidak mudah. Menyampaikan isi hati Tuhan ini beda. Jadi ketika kita menyampaikan isi hati Tuhan, berarti kita juga pertama kita harus jadi contoh dan teladan yang baik. Kita harus jadi pelaku firman. Nah, ini membuat saya dari hari ke hari saya kembali merefleksikan diri saya dengan ketika saya belajar firman Tuhan. Bukan saya belajar, tetapi saya juga harus menjadi saya mengkhotbah apa yang saya melakukan, apa yang saya khotbahkan dan saya khotbahkan apa yang saya lakukan. Nah, jadi melalui pelajaran dari Pak Peter, kami masih sampai hari ini kami masih besok lagi kami masih belajar. Nah, kalau memang siapapun yang mau bergabung dengan kami,
saya sangat senang dan saya selalu mengajak teman-teman untuk bergabung. Jadi dari kami Katolik memang ada beberapa yang gabung, tetapi mereka merasa belum bisa, belum mampu karena ada tugas-tugas yang harus kita buat setiap saat. Jadi bagaimana kita membuat ringkasan, kemudian kita mulai berlatih diri untuk berkhotbah, menyusun khotbah. Kita harus cari referensi dari Matthew Henry, dari berbagai referensi yang harus kita buat, kita ambil. Nah, jadi dari pembelajaran yang Pak Peter sampaikan kepada kita, saya merasa bahwa kita seperti sekolah, padahal kita tidak bayar apa-apa loh. Jadi kita dilatih. Dan banyak orang ketika saya mulai diminta untuk, kebetulan saya di karismatik Katolik, jadi saya sering diminta untuk khotbah, dan banyak orang menyangka bahwa saya itu sekolah teologi, padahal tidak. Nah, kami punya guru Pak Peter yang selalu setia membimbing kami. Kadang-kadang juga ketika dikasih tugas, kami juga kadang-kadang terlalu banyak tugas ya, usia seperti sekarang, tapi kami sangat bersuka cita karena puji Tuhan kita bisa mendapat sesuatu yang bermanfaat, bukan saja kita bisa berbagi ke orang, tapi utama untuk diri kita. Itu saya mau bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oke, thank you Bu Agnes, saya kembalikan. Di unmute Bu, ketutup. Iya, tadi katanya ada Ibu Erna. Apakah Ibu Erna juga akan memberikan kesaksian? Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Saya kebetulan dari Surabaya, dari Maluku juga, masih sepupu dari Ibu Agnes, dari suami saya. Tapi saya sekarang tinggal di rumah Papi Peter di Jakarta, jadi saya bisa ikut. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam Kurios, karena banyak hal yang saya dapat pelajari. Kalau saya diberi tugas sama Papi, saya 1 minggu itu saya stres. Saya tensi naik. Karena saya bingung bagaimana ini, karena ya saya sudah umur 60 ke atas. Tapi saya rindu untuk belajar. Mau enggak mau ya harus. Tapi saya harus berani salah supaya bisa benar nantinya. Mari saya menghimbau ibu-ibu, kalau kita mau bersama-sama belajar untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk buat gaya-gaya supaya kita pintar khotbah, tidak. Tapi kita untuk memenangkan banyak jiwa. Itu yang menjadi kerinduan saya. Luar biasa kalau kita mau bergabung dalam Kurios. Ada ibadah-ibadah tertentu juga di mana hari Selasa ada doa puasa. Kita boleh bergabung juga. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan di dalam grup Kurios ini. Terima kasih Pak Peter untuk semua yang pernah saya terima. Pelajaran apapun yang saya dapatkan sangat membuat saya hati gembira. Kalau saya mengalami hal-hal yang sangat menekan saya ingat Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa bagi kita semua. Amin. Itu saja yang saya bisa saksikan. Amin. Terima kasih Ibu Erna. Nah, kita sudah masuk di penghujung. Apa dari Pak Peter ada lagi yang mau bersaksi, Pak? Nggak ada, Bu. Sudah cukup. Tadi saya cuma berpikir satu, karena saya pikir kalau memang ini komunitas baik, mau ditambah lagi, kita mau belajar Alkitab, saya siap. Saya siap menjadi fasilitator, saudara-saudara. Yang penting harinya jangan hari Minggu. Itu saja Bu Ellen, thank you ya. Iya. Oke, mungkin ini banyak ya, saya lihat yang ibu-ibu yang baru pertama juga masuk ikut gabung di Zoom ini gitu. Jadi supaya ibu-ibu yang baru ini mengenal apa itu komunitas perempuan baca Alkitab, saya persilakan Ibu Joli untuk memperkenalkan apa itu komunitas yang kita sedang jalani saat ini gitu. Silakan Ibu Joli. Baik, ini mau selesai malah kenalannya di belakang ya. Baik, nggak apa-apa. Baik, terima kasih semua kepada ibu-ibu juga kepada Bapak Peter ya.
Selamat datang di komunitas kami, komunitas perempuan membaca Alkitab online. Jadi komunitas kami ini Pak dan Ibu dibentuk di bulan Oktober tahun 2023 oleh 5 ibu-ibu yang mempunyai kerinduan untuk bertumbuh bersama melalui pembacaan firman yang kami lakukan secara online. Jadi komunitas ini memang gratis dan terbuka bagi siapapun kaum perempuan, tidak mengikat, mereka cukup komitmen pada diri sendiri. Jadi tujuan awal komunitas ini juga dibentuk itu adalah saling ya. Jadi saling topang, saling membangun, saling mengingatkan dan saling belajar. Nah, kami juga mendorong supaya ibu-ibu ini menjadi kepala bukanlah ekor. Kami dapat menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kami berada, termasuk juga di lingkungan pekerjaan kami, di gereja, dan di komunitas manapun kami berada. Sehingga kami itu menjadi berkat bagi mereka. Nah, karenanya di wadah ini kami juga mendorong ibu-ibu itu aktif untuk berbicara ya. Jadi melalui sharing rema, menjadi host, sharing kesaksian hidupnya. Nah, kami bersyukur ketemu Bapak ya. Jadi ada wadah juga untuk melatih kami juga membawa firman seperti itu ya. Karena kami juga di sini berharap dan mendorong ibu-ibu itu mampu membawa firman ketika kami sudah selesai membaca firman dari satu bab ke bab yang lain. Nah, sebenarnya kami juga diperlengkapi oleh satu pendeta yang membantu kami dalam memahami tiap kitab yang selesai kami baca. Sehingga kami paham siapa yang menulis kitab tersebut, lalu latar belakang penulisan, lalu pesan-pesan yang tersirat yang disampaikan di dalam kitab umum tersebut gitu ya. Jadi kami juga pernah mengundang worshiper ya untuk penyembahan 1 jam bersama kami. Kami juga pernah melakukan sesi breakout room. Jadi ini khusus saling sharing ya dan saling mendoakan serta mengundang banyak narasumber luar gitu ya untuk memperlengkapi kami, menambah wawasan kami di dalam kerohanian. Nah, sebenarnya kami sudah pernah bertemu Pak, terjadi di bulan Februari lalu ya di Bali ya. Jadi kami isi dengan pelayanan juga dengan refreshing dan ini kami rencananya akan bertemu kembali di Bandung dengan agenda yang sama yaitu pelayanan dan juga refreshing. Kami mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan kami termasuk juga kegiatan ini biasanya kami sharingkan di YouTube. Kami juga punya TikTok ya untuk dapat menjangkau ibu-ibu lain, ibu-ibu muda ya terutama yang rindu membaca firman Tuhan secara online. Jadi itu aja pengenalan singkat kami mengenai komunitas perempuan membaca Alkitab. Terima kasih Bu Ellen, itu aja Pak Peter mengenai komunitas kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Joli untuk penjelasannya gitu. Jadi nanti kita bisa lain waktu mengundang Pak Peter kembali ya Ibu ya untuk mengajari kami bagaimana berkhotbah gitu Pak. Oke, ya kita sudah masuk di akhir acara. Sebelum kita berpisah, saya undang Ibu Dede untuk doa tutup. Mari, silakan Ibu Dede. Oke, terima kasih Bu Ellen. Mungkin ada closing dulu dari Pak Peter sebelum saya doa. Nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Pak Peter ya. Mari Ibu Bapak kita akan berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk pencerahan pada hari ini Tuhan mengenai bilangan 5 sehingga kami boleh mengenal, tahu persis, jelas apa yang sebenarnya Engkau ingin bangun dalam hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada saat itu Tuhan menuliskan firman ini semata hanya untuk melindungi kaum wanita yang dianggap lemah pada masa itu. Dan kami juga boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Engkau ingin supaya setiap kami ada dalam pola yang teratur, Tuhan. Biarlah kiranya keteraturan itu juga bukan hanya terjadi pada bangsa Israel, Tuhan, tapi ada pada setiap kami saat ini, Tuhan. Karena Engkau ingin juga supaya setiap kami menjadi orang-orang yang tepat di hadapan Tuhan. Kami juga menjadi orang-orang yang akhirnya serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itu adalah pilihan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, Tuhan, bekali kami
penuhi kami, berikan kepada kami juga kepekaan roh, supaya kami juga boleh lakukan segala sesuatu, mengkonseling orang, Tuhan, mengcoaching orang, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab-Mu bagi kami Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu itu bagian kami, itu pilihan-Mu dalam hidup kami, dan kami mau lakukan itu karena kami tahu kami adalah duta-dutamu bagi dunia ini Tuhan. Kami adalah wakil-wakil-Mu Tuhan di bumi ini karena kami adalah anggota keluarga Allah yang harus menyatakan kerajaan Allah bagi banyak orang di bumi ini Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, penjelasan yang cukup jelas, membuka wawasan kami, dan kami juga boleh melihat bahwa kami bukan hanya sekedar membaca, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami malam hari ini, dan kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Pak Peter, berkati dia, beri hikmat-Mu terus kepada dia. Biarlah kiranya pelayanannya semakin Tuhan pakai luar biasa. Komunitas yang dibangun oleh Bapak Peter itu boleh semakin terus bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap kami juga Engkau berikan pemahaman yang baru bagi kami Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Joli yang sudah meng-hire komunitas ini Tuhan, sehingga kami ada dan berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur senantiasa. Amin. Amin. Men. Baik. Terima Pak kasih Peter, Terima Pak kasih Peter, Pak Wow. sebentar dulu. Baik. Mungkin Pak Peter, Pak Terima Peter, kasih. sebentar Kak dulu. Joli. Sorry Ibu-Ibu. Pak Peter nanti mungkin bisa dibagi itunya ya, brosurnya mengenai belajar khotbah, sehingga kami tahu apa namanya materi-materi dan hari-harinya gitu ya. Jadi Oh, begini. nanti saya japri Bapak ya. Telepon lah, ya. Ya, saya akan komunikasikan dan saya bisa sharing. Mungkin ya ada ibu-ibu Ya. yang punya rindu juga ingin melatih agar dapat menjadi namanya pemberita Injil ya melalui khotbah-khotbah. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Peter. Selamat Ya, malam. Terima kasih selamat Pak malam Tuhan Pendeta semua. Peter. berkati. Terima Tuhan kasih berkati. semuanya. Iya.